Oke, kita mau mulai lagi dalam sekolah minggu dewasa kita. Dan kita masih mempelajari tentang seorang raja, yaitu Raja Yosafat. Oke, dan coba kita buka Alkitab kita. Kita lihat minggu lalu kita baru setengah dari Yosafat ini. Kita melihat hal-hal yang bagus yang dia lakukan, bagaimana dia mengejar Tuhan, bagaimana dia mencari Tuhan dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sangat bagus. Nah, hari ini kita ingin melihat hal yang sedikit negatif dari Yosafat, pelajaran. Jadi kita bukan hanya belajar dari hal-hal yang bagus dari Yosafat, kita juga belajar dari hal yang buruk, yang keputusan-keputusan yang salah yang dia lakukan. Oke, dan saja kita buka di dalam 2 Tawarik pasal 18. 2 Tawarik pasal 18. Oke, dan sebenarnya kita bisa baca seluruh pasal ini, tapi kita tidak akan karena ini cukup panjang. Jadi kita akan berdoa dulu, kemudian saya akan ajak kita baca beberapa bagian yang relevan gitu ya. Kita doa dulu. Saya minta Pak Ronald untuk kita dalam doa, ini sekaligus dengan Pak Defektor. Kita bisa berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah mengantarkan kami kembali ke tempat ini. Kami akan belajar firman-Mu yang akan dibimbing oleh Mas Stephen. Tuhan kiranya memberkati beliau, memberikan hikmat sehingga apa yang disampaikan kami boleh mengerti dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Juga kami mau berdoa pada pagi hari ini buat saudara seiman kami Pak Diventer. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh menolong beliau ya Tuhan lewat saat-saat yang kritis ini. Tuhan kiranya menolong beliau dan Tuhan juga menguatkan keluarganya agar terus berharap kepada-Mu. Tuhan berikan yang terbaik bagi Pak Diventer juga keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai acara ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, jadi kita akan melihat tentang Raja Yosafat. Kita sudah lihat setengah dari dia. Nah, untuk sedikit mengingatkan, Yosafat ini adalah raja ke berapa dari dinasti Daud? Masih 6 ya. Ada Daud, kemudian turun ke Salomo, Abiam, Asa, baru terakhir adalah minimal sampai sekarang kita sampai ke Yosafat di sini ya. Jadi kalau kita anggap Daud nomor 1, berarti dia adalah raja ke-6. Dan kita ingat juga bahwa sambil ini berlangsung, tentunya mulai dari Rehabeam ada raja Israel di sini. Ya, jadi berbarengan dengan itu adalah Yerobeam dengan anaknya Nadab. Ya. Ya, lalu kemudian mereka dikalahkan oleh siapa itu? Baesa dengan anaknya Ela. Kemudian setelah itu mereka dikalahkan oleh Zimri. Ya, Zimri itu kayak catatan kaki aja lah ya. Cuma 7 hari doang gitu ya. Tapi akhirnya masuk kepada dinasti Omri dengan Ahab. Nah, kebetulan Yosafat dengan Ahab ini satu zaman. Bahkan kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 22 yang sudah kita lihat di minggu lalu, 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-41 dikatakan Yosafat anak Asa
menjadi raja atas Yehuda pada tahun keempat pemerintahan Ahab, raja Israel. Ya, jadi mereka naik tahta tidak terlalu lama satu dengan yang lain. Ahab duluan jadi raja, kemudian 4 tahun kemudian Yosafat menjadi raja. Jadi mereka boleh dianggap kontemporer di sini atau sezaman, gitu ya. Dan ini akan menjelaskan kepada kita kesalahan Yosafat. Kesalahan Yosafat itu ada hubungannya dengan si Ahab ini. Jadi coba kita lihat di dalam 2 Tawarik, balik lagi ke 2 Tawarik tadi, pasalnya ke-18, ayat yang pertama. Katakan di situ, ketika Yosafat menjadi sangat kaya dan terhormat. Dan ingat, kenapa dia menjadi sangat kaya dan terhormat? Ya, karena Tuhan memberkati dia. Karena Tuhan menyertai dia, Tuhan memberikan dia perlindungan dan keamanan, ya, karena dia mencari Tuhan, karena dia setia kepada Tuhan. Ya. Tapi dikatakan di sini ketika ketika Yosafat menjadi sangat kaya dan terhormat, ia menjadi besan Ahab, ya, menjadi besan Ahab. Ya. Dan itu ada di poin nomor 6 kita dalam isian bagi yang pegang kertas. Setelah Yosafat menjadi kuat, dia melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, yaitu menikahkan anaknya dengan putri Ahab. Ya, putri Ahab. Nah, anaknya Yosafat yang belakangan akan jadi raja dengan dia. Ya, sekolah dia adalah namanya Yoram, ya. Anaknya adalah namanya Yoram. Dan Yoram ini akhirnya dinikahkan dengan salah satu dari anaknya Ahab, ya, yang namanya adalah Atalia. Jadi menikah, ya. Yoram menikah dengan Atalia. Jadi dia menjadi berbesanan, ya. Oh ya? Nomor 5 belum ya? Oke, nomor 5, sebagai efeknya Tuhan memberkati Yosafat dan Yehuda mengalami keamanan, gitu ya, keamanan, dan juga Yosafat menjadi kaya dan terhormat seperti yang tadi kita baca. Ya. Yosafat sendiri menjadi kaya dan terhormat. Nah, tapi karena dia kaya dan terhormat itulah dia melakukan suatu kesalahan. Itu dia menikahkan anaknya dengan si Atalia ini. Dan akhirnya di pasal 18 di sini kita mencatat karena dia sekarang adalah besannya Ahab, maka Ahab mencoba melibatkan Yosafat dalam berbagai kegiatan dia, ya, termasuk peperangan dia. Itu namanya kan udah besan kan. Jadi ketika Ahab mau berperang, Ahab undang Yosafat juga, ayo ikut saya, bantu saya berperang. Gitu. Nah, kita tahu bahwa Yosafat karena dia setia pada Tuhan membuat Yehuda menjadi lumayan kuat secara militer. Ya. Nah, sedangkan Ahab sendiri kita tahu Ahab itu lemah. Ya. Kita sudah bahas waktu Ahab menjadi raja, apa yang terjadi? Dia akan dihukum. Israel dihukum oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Pernah 3,5 tahun tidak ada hujan, sampai mereka harus bunuh kuda-kudanya mereka segala macam. Jadi 3,5 tahun tidak ada hujan, bukan hanya rakyat yang menderita, pasti secara militer Israel juga pasti melemah. Ya, sehingga Israel lumayan lemah pada waktu itu secara militer. Yehuda di belakang, di selatan lumayan kuat, itu karena Yosafat. Nah, sehingga ketika mereka berbesanan, ya Ahab berusaha menggunakan Yosafat ini kan untuk menolong dia, begitu. Dan ini yang terjadi di pasal 18. Coba saya bacakan sejenak di sini ya. Di 2 Tawarik pasal 18 dari ayat 2, beberapa tahun kemudian ia pergi menemui Ahab di Samaria. Oke, Samaria adalah ibu kota utara itu dia. Ahab menyembeli banyak kambing domba dan lembu untuk dia dan rombongannya, lalu mengajak dia untuk menyerang Ramot Gilead. Nah, mereka mau menyerang Ramot Gilead. Nah, Ramot Gilead ini adanya di seberang timur Sungai Yordan. Ya. Kata Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi bersamaku ke Ramot Gilead? Nah,
Jadi oke nih, ini bukan masalah ngajak pergi mancing atau ini suatu komitmen yang besar ini perang ini, gitu kan? Ini kalau bilang iya kan berarti harus kirim pasukan, ada orang-orangnya bisa mati, bisa juga kalah kalau mungkin. Ya, tapi maukah engkau pergi bersamaku ke Ramot Gilead? Di sini. Nah, akhirnya Yosafat karena merasa bahwa Ahab ini besan dia mungkin. Jawab Yosafat kepadanya, kita sama-sama, aku dan kau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama kau dalam perang. Oke, katanya. Nah, tapi perhatikan ayat 4, tetapi Yosafat berkata pada Raja Israel, mintalah dahulu petunjuk firman Tuhan. Jadi kelihatan nih Yosafat maunya kita harus dapat dulu dari Tuhan. Gitu. Jadi dia seorang yang rohani di sini. Lalu Raja Israel mengumpulkan 400 nabi. Ya rupanya nabinya banyak sekali. 400 nabi, nggak tahu nabi apa tapi. Ya nggak dibilang nabi Tuhan. Apakah ini termasuk nabi Baalnya? Apakah ini termasuk nabi apanya lagi? Ya tercampur juga dalam nabi Tuhan yang palsu. Kemudian dia bertanya pada mereka, bolehkah kami pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku batalkan saja? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkan dalam tangan raja. Ya, jadi nabi-nabi ini rupanya adalah penjilat-penjilat. Dalam bahasa Inggris disebut yes man. Ya. Yes man itu adalah orang-orang yang kalau atasan bilang apa ya yes aja. Gitu. Ya yes man aja, yes man. Ya. Jadi Ahab mungkin sudah kasih aba-aba kan, pokoknya saya maunya seperti ini. Ya. Dan mereka katanya adalah nabi Tuhan katanya. Mereka bukan nabi Tuhan, ya. Tapi mereka yes man. Majulah. Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ayat yang ke-6. Tetapi Yosafat bertanya, apakah di sini tidak ada lagi seorang nabi Tuhan? Nah, jadi Yosafat tahu persis nih nabi-nabi nggak benar semua punya. Gitu. Nah, masa nggak ada lagi nabi Tuhan katanya? Gitu. Dan sebenarnya nabi Tuhan ada, cuman mereka entah lagi sembunyi. Ingat, kita tidak tahu ya kapan ini terjadi. Apakah masih dalam masa kekeringan itu atau apa? Jadi Elia ada di suatu tempat, kita nggak tahu Elia ada di mana. Gitu ya. Dan Ahab juga benci sama Elia. Ya, jadi rupanya tapi Ahab bukan cuma benci sama Elia, semua nabi Tuhan dia benci gitu. Tidak ada lagi seorang nabi Tuhan supaya kita dapat minta petunjuk dengan perantaranya. Jawab Raja Israel pada Yosafat, masih ada seorang lagi dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan, tapi aku membenci dia sebab dia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku, mereka hanya malah petaka. Oh, jadi ya ini adalah penyakitnya banyak penguasa. Ya, kalau ada yang kasih sesuatu yang feedback yang negatif dia tidak suka. Nah, sehingga memang sangat gampang bagi penguasa untuk mengumpulkan ya tadi kita bilang itu yes man di sekeliling dia saja. Gitu. Orang-orang yang hanya akan manggut-manggut saja sama dia. Gitu. Ya karena kalau yang berani untuk kasih kritikan, berani bilang oh ini salah, ini nggak benar, gitu. Padahal nggak benar. Ya raja bisa marah. Raja bisa marah dan orang yang tersebut bisa dalam bahaya bahkan. Sehingga banyak orang yang kalau menghadapi raja seperti itu ya entah dia terpental keluarga atau mereka menjadi yasmen aja. Dan orang itu adalah Mika bin Imla katanya sini ya. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Ya, jadi dibujuk nih. Ya. Nah, saya harap Anda sudah pernah membaca pasal ini, karena kita nggak akan baca semuanya, gitu ya. Nah, ini cukup panjang, tetapi intinya Mika datang. Ya pertama dia dengan sarkas kayak setuju gitu, ya udah jalan aja, selamat kok katanya. Tapi mungkin nada dia, mungkin cara dia ngomong ya Ahab tahu nih ngejek gini seperti ini. Nah, jadi dia bilang, yang benar dong. Ya. Dan Mika bilang, oke, kalau kamu mau tahu firman Tuhan yang benar, kalau kamu pergi ke Ramot Gilead kamu akan mati. Ya, kamu akan mati, kamu tidak akan kembali lagi. Ya. Dan ternyata benar bahwa Ahab tidak mau mendengarkan dia. Ya. Nah, coba kita lompat ke sini. Nah, yang menarik adalah perhatikan ayatnya yang ke ini ya, ayat yang ke-27 masih di 2 Tawarikh 18. Dari ayat 26. Jadi Ahab marah dengan Mika, lalu katakanlah demikian, beginilah titah raja, masukkan orang ini, maksudnya si Mika itu, dalam penjara dan beri dia
makan roti dan minum air sedikit saja sampai aku pulang dengan selamat. Dan jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, pastilah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraku. Lalu katanya lagi, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Nah, sesudah mendapatkan peringatan seperti itu, mestinya Yosafat tahu bahwa ini bukan suatu peperangan yang bagus gitu ya. Karena ada nabi Tuhan yang sudah berkata, Ahab akan mati dan sebagainya. Memang sih nggak ada nubuat tentang Yosafat, tapi ayat ke-28, sesudah itu Raja Israel bergerak maju dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Jadi sepertinya sia-sia mereka bertanya kepada si nabi Tuhan ini, karena ternyata nabi Tuhan Mika memberi peringatan bahwa jangan pergi, mereka mengabaikannya ya, dan mereka tetap pergi. Bahkan Yosafat pun tidak kuasa ya, dia yang mestinya taat sama Tuhan gitu kan, atau percayalah kepada nabi Tuhan ini ya. Dia pun tidak berani untuk kayak enggak sih, udah saya enggak ikut begitu. Dia enggak berani. Bahkan ayat 29 dikatakan, Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk ke medan pertempuran, tetapi engkau kenakanlah pakaian kebesaranmu. Wah, rupanya Ahab ada takut juga ini ya, walaupun si Mika bilang dia akan mati dan dia di permukaan bilang saya nggak percaya gitu, tapi mungkin dalam hati kecilnya ada was-was juga, oh jangan-jangan memang ada bahaya gitu kan, sehingga dia bilang oke, saya nyamar, kamu aja pakai baju raja. Nah, lucunya Yosafat setuju gitu. Nah, ini satu taktik yang kurang bagus sebenarnya ya. Dan ayat 30, sementara itu Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, janganlah kamu berperang melawan siapapun, besar atau kecil, selain Raja Israel. Ketika para kepala pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia, tapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah mengalihkan perhatian mereka darinya. Ketika para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa ia bukan Raja Israel, mereka berbalik meninggalkan dia. Oke, jadi Tuhan menolong Yosafat di situ. Dia hampir mati ya. Dan Ahab tentu mati juga karena Tuhan atur sedemikian rupa sehingga ada orang yang sembarangan tembak kena kepada Ahab dan akhirnya Ahab mati ya. Nah, lalu kita baca pasal 19 di sini. Pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Jadi setelah perang di Ramot Gilead itu, Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata pada Raja Yosafat, wajarkah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Jadi ini maksudnya Ahab di sini. Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Jadi Tuhan tegur si Yosafat ini melalui Nabi Yehu. Namun masih ada hal-hal baik padamu karena engkau menyingkirkan tiap-tiap berhala dari negeri ini dan mengarahkan hatimu untuk mencari Allah. Ya. Oke, jadi ini sedikit gambaran tentang kesalahan yang dilakukan oleh Yosafat. Coba kita lompat sedikit lagi ke pasal 20 akhir di sini ya. Pasal 20 akhir, ringkasan dari kisah Yosafat di sini. 2 Tawarik 20 ayat 31 sampai 37. Oke, saya bacakan. Yosafat memerintah atas Yehuda yang berumur 35 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 25 tahun yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah anak Silhi. Ia mengikuti langkah hidup Asa ayahnya dan tidak menyimpang darinya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Oke, jadi Tuhan nilai dia benar. Hanya saja tempat-tempat pemujaan tidak disingkirkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah dan nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir sungguhnya tertulis dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Jadi nanti kita akan lihat Ahazia itu adalah anaknya Ahab gitu ya. Jadi dan nanti akan sedikit membingungkan karena nanti ada keturunan Yosafat yang namanya Ahazia juga nanti di sini. Dan nanti ada keturunan Ahab yang namanya Yoram juga. Jadi memang agak membingungkan. Jadi nggak tahu saking dekatnya atau apa, kasih nama anak mirip-mirip semua mereka. Jadi ada anak Ahab namanya Ahazia. Jadi setelah Ahab mati, Yosafat waktu itu kemudian bersekutu dengan si Ahazia ini, ya, bersekutu dengan Ahazia juga. Yang fasik perbuatannya, jadi bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ayat yang ke-36.
ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu mereka buat di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, Tuhan akan menghancurkan usahamu. Kapal-kapal itu pun pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Ya. Oke, jadi itu adalah tentang Yosafat. Nah, jadi kita melihat bahwa Yosafat secara umum dipuji oleh Tuhan. Ya, dia benar, dia mencari Tuhan, dia menyingkirkan berhala, dia melakukan banyak hal yang bagus. Kesalahan dia hanyalah terletak pada hubungan dia dengan Ahab, ya, keluarga Ahab lah semuanya. Masalah inilah, ini adalah kesalahan dia begitu. Dan secara simpelnya adalah bahwa Yosafat tidak melakukan separasi yang seharusnya dia lakukan. Dia tidak memisahkan diri dari kejahatan sebagaimana seharusnya dia lakukan. Gitu. Oke, jadi poin nomor 7, tadi 6 sudah kita lihat ya, bahwa dia berbesan dengan Ahab. Nah, kita tidak tahu kenapa Yosafat mau berbesan dengan Ahab sebenarnya. Nah, kita tidak kasih tahu itu. Tapi bisa jadi ada beberapa alasan di sini. Nomor 7, ini sebenarnya adalah tebakan saya sendiri aja. Barangkali Yosafat berpikir bahwa ini adalah suatu cara untuk menyatukan kembali kerajaan Yehuda dengan Israel. Ya. Jadi itu salah satu kemungkinan kenapa Yosafat mau berbesan dengan Ahab. Dia berpikir bahwa, ingat, ini kan kerajaan. Nah, kerajaan itu sudah terbagi sejak zamannya si Rehabeam dengan Yerobeam. Ini Yerusalem, dan perbatasannya kira-kira seperti ini, dimana ini Yehuda selatan, ya. Kemudian Israel di utara di sini, ya. Samaria. Jadi kerajaan ini sudah terpecah dua, gitu. Kerajaan selatan, kerajaan utara, dan selama banyak tahun mereka bermusuhan, gontok-gontokan, perang. Ya, seperti Yerobeam dengan Rehabeam itu perang terus. Bahkan sampai ke awal-awal zaman Asa masih berperang. Jadi karena pecah kan kayak semacam perang saudara berarti. Jadi ada suatu permusuhan di antara keduanya untuk banyak tahun. Ya, banyak tahun. Dan salah satu mungkin ya alasan Yosafat mau berbesan dengan Ahab adalah dia berpikir bisa jadi saya melakukan suatu hal yang bagus, yaitu apa? Mempersatukan kembali kerajaan. Ya, karena bisa dibayangkan ya, kalau misalnya ini kan politik namanya ya, Yoram dengan Atalia menikah, ya, lalu mereka punya anak, dan akhirnya mereka mempunyai anak nanti namanya Ahazia. Sebenarnya itu berpotensi mengklaim tahta Daud, ya, dan berpotensi juga mengklaim tatanya Omri. Nah, ini kan dinasti Omri. Nah, dinasti Omri, tatanya Ahab, gitu kan? Walaupun memang dari sisi perempuan sih, tapi andai kata misalnya Ahab punya anak laki mati semua atau bagaimana, ya bisa-bisa saja cucunya, walaupun dari sisi perempuan ini. Artinya kemungkinan bahwa kalau suatu hari ini bersatu lalu diterima kan masih ada kemungkinan lah, karena dia masih melanjutkan Omri ibunya, begitu istilahnya. Jadi bisa jadi itu salah satu hal yang dipikirkan oleh Yosafat. Tetapi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati. Kadang-kadang kita berpikir kita melakukan hal yang bagus gitu ya untuk Tuhan, atau kita mau melayani Tuhan, atau kita mau melakukan sesuatu. Tapi kalau dengan cara yang salah, nah itu sudah salah sebenarnya. Nah, karena kita jangan berpikir kita lebih berhikmat daripada Tuhan. Mungkin dalam pemikiran Yosafat, oke lah, kalau saya bisa mempersatukan kedua ini, pasti kan bagus sekali itu, kayak semacam suatu hal yang luar biasa bagus gitu. Israel kembali bersatu lagi. Tetapi itu bukan waktu Tuhan, dan Tuhan tidak mau mereka bersatu di bawah suatu kesalahan. Tuhan ingin mereka bersatu di dalam kebenaran. Ya, dan ya ini mengajarkan kita juga sebagai orang Kristen ya,
hari ini banyak seruan untuk persatuan, ya, bersatu antar gereja dan lain sebagainya. Nah, kita tidak menentang persatuan secara absolut, ya. Kita senang dengan persatuan, tapi persatuan yang didasarkan kepada kebenaran, gitu ya. Nah, ketika ada kebenaran, ya maka kita bersatu di dalam kebenaran. Nah, tapi kalau kita disuruh untuk bersatu dengan yang kita tahu salah dan ngaco dan sesat bahkan, gitu ya, kita bilang tidak, saya tidak mau bersatu, ya. Dan saya tidak mau kita ini bareng secara rohani, gitu, karena kita tidak sejalan memang, ya. Dan ini contoh teladan dari si Yosafat dengan Ahab di sini. Mereka sebenarnya secara rohani tidak jalan bareng gitu. Yosafat sebenarnya setia pada Tuhan, Ahab sebenarnya orang yang jauh dari Tuhan, jadi dipengaruhi oleh Isabel dan sebagainya. Tapi kemudian mereka berpikir, oke lah, demi sesuatu kita coba kita perang bareng-bareng. Tapi hasilnya adalah suatu disaster, ya, suatu kekacauan di situ. Dan Yosafat hampir mati di situ. Oke, lanjut lagi dikatakan di sini, atau ini adalah cara Yosafat untuk mempertahankan kedamaian antara kedua negara tersebut. Mempertahankan perdamaian. Bahkan ada satu hal lagi yang bisa jadi muncul dalam pemikiran Yosafat adalah dia berpikir kalau saya besan dengan Ahab, mungkin saya bisa mempengaruhi Ahab untuk menjadi percaya sama Tuhan. Nah, kadang-kadang ada pemikiran seperti itu juga. Dan memang kalau kita lihat ketika Yosafat ada hubungan dengan Ahab, seperti tadi kita baca, mereka memang Yosafat mencoba untuk meyakinkan Ahab tentang Tuhan, gitu. Ya, misalnya Ahab punya banyak nabi yang aneh-aneh, Yosafat bilang, ya kita cari nabi Tuhan dan sebagainya. Jadi memang ada usaha dia untuk memenangkan Ahab, ya. Tetapi apakah dengan cara berbesan dengan dia, begitu? Apakah itu cara yang benar, gitu kan? Nah, ternyata salah, itu salah. Dan juga caranya bukan dengan cara ikut berperang bareng dengan dia, ya, itu juga cara yang salah, ya. Bahkan mestinya Yosafat bisa menjadi saksi yang jauh lebih bagus kepada Ahab kalau misalnya tadi kita baca setelah mereka mendengar nubuatnya Mika, dan ingat Mika setelah bernubuat dia malah dipenjarakan oleh Ahab, gitu. Mestinya kalau Yosafat ingin menjadi saksi yang baik untuk Ahab, mestinya dia bilang, Ahab, saya nggak setuju kamu penjarakan Mika, karena Mika ini kan nabi Tuhan, gitu. Dan mestinya dia memakai pengaruh dia sebagai besannya. Saya nggak setuju. Ya kalau perlu, ya udah kamu nggak suka Mika kirim aja ke selatan sini. Kamu jangan penjarakan dia, gitu. Dan saya percaya apa yang Mika katakan. Jadi lebih baik kita nggak usah perang. Mungkin dengan cara seperti itu Yosafat bisa menjadi saksi yang lebih baik, ya. Ya, jadi dan ini kita bicara mengenai kompromi, gitu. Nah kadang-kadang dunia menipu kita, ya. Mungkin ada teman kita atau siapa kita, ya kan, ajak kita melakukan sesuatu, ya. Dan kita merasionalisasi dalam diri kita, ya. Wah, kalau saya tolak nanti saya susah berteman dengan dia. Ya mungkin saya terima saja lah supaya saya bisa berteman dengan dia, supaya saya bisa memenangkan dia. Kadang-kadang kan begitu pemikirannya, begitu. Nah, mungkin seperti itu yang dipikirkan oleh Yosafat, gitu loh, ya. Nah, kalau saya tolak Ahab ini, ya gimana? Saya mungkin hubungan kami akan buruk. Terus bagaimana saya bisa memenangkan dia lagi? Mungkin itu pemikiran Yosafat. Itu pemikiran yang sering, gitu, bagi manusia. Jadi kita merasionalisasi diri, membenarkan diri untuk menerima suatu ajakan atau melakukan sesuatu yang kita tahu sebenarnya kurang benar, gitu. Ini suatu kompromi sebenarnya. Dan pembenaran diri kita ya bisa jadi mirip-mirip dengan Yosafat. Nah, tapi jelas Tuhan marah sama Yosafat. Akhirnya kita tahu ya, ditegur oleh Nabi Yehu, ngapain kamu membantu orang yang bertentangan dengan Tuhan? Kenapa kamu bersekutu dengan dia? Nah, Tuhan murka dengan kamu. Dan ini juga menjawab suatu pertanyaan bagi kita, karena banyak orang bertanya, apa sih resiko kompromi? Apa resiko kompromi? Dan banyak orang berpikir, ya udahlah kompromi sesekali nggak apa-apa, tidak taat sama Tuhan sesekali tidak apa-apa.
Ya, toh banyak orang berpikir masih selamat. Toh masih selamat. Toh saya masih orang Kristen, toh saya masih orang yang lahir baru, toh saya masih orang yang diselamatkan. Jadi kalau saya kompromi sesekali, no big deal. Ya. Oke, saya kan bukan orang sempurna, saya bukan mau jadi santo santa, ya saya kompromi dikit-dikit lah, nggak apa-apa lah. Ya. Toh saya masih orang yang diselamatkan. Gitu. Pak, mungkin kesalahan si Yosafat karena dia menjodohkan anaknya dengan anaknya Ahab. Itu bukan mungkin Pak. Jadi dia situ. Ya iya, sudah pasti. Karena Tuhan melarang gitu. Benar, ya. Nah, makanya kita bilang apa resikonya? Begitu kan? Apa resikonya? Begitu. Ya, dan kita melihat ini dengan sangat jelas di dalam diri Yosafat begitu. Kita mendapat jawaban. Apakah kita percaya Yosafat orang yang diselamatkan? Saya percaya. Yosafat orang yang diselamatkan. Bahkan ketika Tuhan tegur dia pun, Tuhan bilang, oke, masih ada hal yang bagus dari dirimu. Gitu kan, kamu menyingkirkan tiang-tiang berhala dan lain sebagainya. Jadi Tuhan masih Tuhan tidak berkata Yosafat ini orang yang jahat sama sekali, tidak. Tuhan tahu Yosafat ini orang yang benar, tapi Tuhan juga tidak melepaskan Yosafat akan kesalahan dia, maksudnya. Bahwa dan kesalahan itu mendatangkan suatu efek dan konsekuensi yang besar, itu terlihat gitu. Terlihat ya. Jadi apa resiko kompromi? Ya, ada banyak. Resiko kompromi adalah ya, kita kehilangan berkat Tuhan. Ya, kita kehilangan berkat Tuhan. Tadi kita baca bahwa tadinya Yosafat itu kan mau bikin kapal, ya, mau bikin kapal, mau dagang dan sebagainya. Tapi kemudian dia bersekutu dengan Ahazia. Jadi Ahab udah mati ceritanya, gitu ya. Dia bersekutu dengan Ahazia, tapi Tuhan menggagalkan usahanya Yosafat ini. Menggagalkan, Tuhan bikin kapalnya tenggelam dan lain sebagainya. Dan Tuhan tegur, ngapain kamu ini bersekutu dengan Ahazia di sini? Ahazia adalah orang yang aku tidak mau berkati dia. Begitu. Ya, oke. Jadi kita bisa kehilangan berkat-berkat Tuhan. Itu jelas. Ketika kita berkompromi, ketika kita tahu kita melanggar sesuatu yang kita tahu Tuhan tidak mau kita melakukan itu. Satu, kehilangan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kemudian apa lagi? Kita ya, tentu ya, dan berkat di sini bukan hanya berkat materi ya. Tadi kan berkat materi nih si Yosafat ini. Tapi juga berkat-berkat lainnya seperti rasa damai di dalam hati kita. Ya. Karena ketika kita melawan Tuhan, ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita damai kalau ada Roh Kudus dalam diri kita. Ya, jadi kita kehilangan damai sejahtera kita. Kita kehilangan berkat Tuhan. Ya. Kemudian kita juga bisa ya, merusak kesaksian kita. Merusak kesaksian kita. Nah, dan ketika kita merusak kesaksian kita, berarti kita mempengaruhi orang-orang lain di sekeliling kita. Ya. Contohnya tadi saya bilang, waktu yang Yosafat sama Ahab ini mau pergi perang ke Ramot Gilead ini, lalu si Mika bilang, jangan, kalau kalian maju, Ahab akan mati. Nah, kalau Yosafat benar-benar mengasihi Ahab, mestinya Yosafat bersikukuh, jangan pergi. Kenapa? Nabi bilang kalau kita pergi kamu akan mati. Gitu. Jadi kalau dia sungguh-sungguh mengasihi Ahab, dia akan bersikukuh kita nggak boleh pergi. Ya. Kalau kita pergi kamu akan mati. Dan tapi ternyata Yosafat kurang kuat di dalam kengototan dia untuk Tuhan, begitu. Karena ini adalah Nabi Tuhan. Makanya saya bilang tadi, agak mengecewakan juga bahwa Yosafat melihat di depan mata dia Ahab menganiaya seorang Nabi Tuhan. Ya, Nabi itu dipenjarakan, nggak kasih makan roti serba sedikit sampai aku balik lagi, gitu kan? Jadi ini seorang Nabi Tuhan dianiaya di depan Yosafat. Yosafat tidak membela dia, begitu. Ya, tidak membela dia, tidak. Jangan begitu, Ahab ini ya. Ini kalau kamu nggak mau sama dia pun dah, kasih saya aja lah. Nabinya biar saya bawa balik ke Yehuda atau gimana. Gitu. Dan Yosafat tidak melakukan itu. Sekali lagi mungkin karena
dia nggak enakan. Kadang-kadang banyak orang kompromi itu gara-gara nggak enakan juga gitu. Tapi kita harus paham dulu, nggak enakan itu kita harus nggak enakan sama Tuhan atau nggak enakan sama manusia lebih nggak enaknya, gitu ya. Kita sering nggak enak sama manusia. Oh, saya nggak enak sama bos saya nggak enak sama teman saya nggak enak sama si dia, si itu segala macam. Tapi ada nggak kita merasa saya nggak enak sama Tuhan? Gitu? Kan jarang itu dipikirkan manusia kan. Saya nggak enak sama Tuhan. Kan Tuhan sudah bilang begini. Jarang, itu nggak masuk dalam perhitungan kita. Kita nggak enaknya sama orang, nggak enaknya sama Yosafat, mungkin nggak enak sama Ahab. Wah, dia kan besan saya. Masa saya nggak dukung? Dan sebagainya. Pak, Yosafat itu nggak berani bayar harga, Pak. Ya. Dan efeknya apa? Efeknya kesaksian Yosafat sedikit dirusak dan akhirnya Ahab mati gitu. Ahab mati. Gara-gara ya tentu kesalahan dia sendiri. Tapi Yosafat tidak membantu lah istilahnya. Yosafat tidak membantu. Yosafat seharusnya bisa berkata, tidak, saya tidak mau pergi. Kalau kau mau perang, jalan sendiri. Nah mungkin Ahab akan mundur juga. Oh, kalau jalan sendiri saya nggak jadi deh, misalnya gitu kan. Nah mungkin dia nggak jadi, mungkin masih bisa hidup Ahab. Ya. Nah, tapi Yosafat tidak. Yosafat ikut pergi. Akhirnya Tuhan selamatkan Yosafat. Yosafat tadinya udah hampir mau dibunuh. Tuhan selamatkan Yosafat, tapi Ahab mati. Ya. Kemudian efeknya lagi merusak kesaksian. Jangan pikir oh merusak kesaksian doang. Nggak apa-apa lah kesaksian saya rusak, nggak apa-apa. Karena berpikir begitu. Yang paling parah adalah rusaknya kesaksian Yosafat bagi anaknya Yoram sebenarnya. Karena Yoram inilah yang dinikahkan dengan Atalia. Dan akhirnya karena keputusan ini, Yoram benar-benar ikut kepada Atalia. Jadi agak sedikit terbalik. Kalau dari segi fisik Atalia yang pindah rumah, dari segi iman Yoram yang pindah iman gitu. Nah, Yoram yang pindah iman ke imannya Atalia atau sifat perilakunya Atalia sebenarnya. Sehingga kita akan melihat gara-gara keputusan Yosafat berbesan dengan Ahab ini, dia hampir kehilangan keseluruhan dinasti Daud bahkan. Karena nah kita belum sampai, tapi kita akan lihat nanti Yoram menjadi jahat. Yoram jadi orang jahat, Ahazia jadi orang jahat, dan belakangan mati semua ini. Dan hampir semua ini hilang. Hampir dinasti Daud itu selesai gara-gara komprominya di Yosafat ini. Nah, jadi kita melihat itu adalah hal yang sangat buruk sekali ya. Oke, kita selesaikan saja ini isian kita. Apapun itu, Yosafat telah melakukan kesalahan karena ia tidak melakukan separasi terhadap kesalahan. Nah, separasi ini doktrin yang jarang diajarkan di dalam banyak kalangan Kristen, tapi kita harus melakukan separasi dari kesalahan. Ya. Kita jangan berhubungan dengan kesalahan. Poin nomor 8, akibat hubungannya dengan keluarga Ahab ada banyak konsekuensi. Yehuda menjadi ikut terlibat dengan peperangan yang dilakukan oleh Israel, tadi sudah kita lihat. Bahkan secara pribadi Yosafat sendiri hampir mati dalam peperangan di Ramut Gilead dengan Ahab. Ini sudah kita lihat tadi. Bencana juga hampir menimpa ketika Yosafat berperang bersama Yoram melawan Moab gitu. Jadi nanti ini ada yang namanya Ahab, Ahazia, kemudian ada yang namanya Yoram. Nah, sebenarnya Yoram bukan anak Ahazia tapi saudaranya Ahazia. Jadi mungkin kita jangan taruh di sini, taruh ini aja. Dan Yoram. Jadi Ahab itu punya 3 anak yang kita tahu namanya. Atalia putrinya, kemudian anak lakinya 2 yang kita tahu, Ahazia dan Yoram. Ya, pertama Ahazia jadi raja, Ahazia mati, kemudian Yoram jadi raja, saudara. Oke. B, walaupun Yosafat sendiri tetap setia kepada Tuhan, tapi efek kompromi merusak anak-anaknya. Ya, efek kompromi merusak anak-anaknya. Yoram anak Yosafat menjadi seorang yang jahat. Nanti kita akan lihat kejahatannya apa waktu kita bahas si Yoram ini. Ya, tapi dia menjadi seorang yang sangat jahat. Kemudian C, terjadi peluang masuknya penyembahan berhala ke dalam Yehuda.
Dan D, bencana hampir menimpa dinasti Daud karena belakangan Atalia hampir membunuh semua keturunan raja. Ini juga akan kita telusuri lebih mendalam lagi belakangan. Oke, sehingga di poin nomor 9 kita lihat terakhirnya, Tuhan menegur Yosafat antara lain melalui pelihat siapa tadi? Yehu ya. Pelihat Yehu bin Hanani. Ya, ada banyak nama Yehu, nanti ada Yehu yang jadi raja juga, tapi bukan, beda. Ini Yehu bin Hanani. Namun Tuhan masih berulang kali menolong Yosafat dari berbagai kesulitan yang diakibatkan komprominya. Ini menunjukkan kasih karunia Tuhan. Pada akhirnya Yosafat menjadi figur yang patut dicontoh sekaligus patut dipelajari kesalahannya. Ya, patut dipelajari kesalahannya. Ini jadi ya itu yang kita lihat. Ya. Waktu kita sudah hampir habis, tapi Yosafat kita sudah lihat positifnya, kemudian kita lihat juga kompromi yang dia lakukan. Oke, mari kita tutup dalam doa. Nah, minta Pak Ramli minta doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam surga, untuk pelajaran ini pada awal dan akhir telah selesai. Terima kasih bertambah hikmah, pengertian, pengetahuan juga buat mengajar di kesehatan, bahkan terima kasih Tuhan, nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Okay.